Salam, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Mari kita akan bersama-sama mengikuti kapel virtual pada pagi hari ini. Salam sehat, salam damai bagi kita sekalian. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita terus belajar mengucap syukur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan kami mempercayakan kapel virtual pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kiranya seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu dapat mengikuti kapel virtual ini dari awal sampai dengan akhir. Dan kiranya kasih kuasa rahmat dan anugerah-Mu yang melingkupi kami sekalian. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Saat kau masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Salam, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu.
Mari kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul bersyukur atas segala yang Tuhan berikan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan perenungan pagi ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing kami sekalian, sehingga kami menjadi mengerti, memahami firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan kita pagi ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-15 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang yang bernama Josh Muller, dia seorang pemilik panti asuhan di Bristol, England, telah mengangkat 10.024 orang yatim piatu, yang mana dalam hidupnya dia pernah menghadapi suatu keadaan tidak ada makanan sama sekali pada waktu malam telah tiba. Nah, apa yang dilakukan oleh Muller dan anak-anak asuhannya? Mereka mulai menata piring, sendok, garpu, gelas, dan peralatan makan lainnya di atas meja makan. Kemudian Muller mulai meminta mereka untuk duduk di tempat mereka masing-masing. Tiba-tiba ada seorang anak yang menceletuk, "Mana makanannya?" Dengan yakin Muller menjawab, "Sebentar lagi makanannya pasti datang." Kemudian Muller mengajak seluruh anak asuhnya untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun makanan itu belum ada. Setelah mereka berdoa, amin, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu, lalu dibukakan pintu itu, dan ternyata terdapat jumlah makanan yang cukup banyak. Dan akhirnya Muller dan seluruh anak asuhnya malam itu bisa makan malam bersama, dan tidak ada satupun yang tidak kebagian, semuanya makan. Dan Muller mengatakan bahwa hal ini terjadi bukan hanya sekali, dua kali, tetapi berkali-kali, dan itulah kuasa pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, kita sering memandang rendah berkat-berkat yang kita terima setiap hari. Salah satunya adalah makanan. Melihat makanan yang lezat di meja makan, terkadang kita langsung saja menyantapnya tanpa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita menganggap bahwa makanan yang kita makan sehari-hari itu adalah hal biasa. Sama seperti ketika kita memandang bahwa ketika kita bisa bernafas dengan lega, ketika kita bisa bekerja dengan luar biasa, ketika kita bisa melakukan aktivitas kegiatan, ketika kita bisa melihat bahwa organ-organ tubuh kita berfungsi dengan baik, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Kita lupa bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak pernah yang biasa, tetapi selalu luar biasa, istimewa. Memberikan tubuh kita sehat, memberikan nafas hidup yang tidak terbatas, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita bisa beraktivitas, untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa mendapatkan rezeki, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita hari lepas hari. Itu bukanlah sesuatu yang biasa, itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan memberikannya secara luar biasa.
bagi kehidupan saudara dan saya. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada berkat yang biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi berkat yang luar biasa. Jadi mari kita mengucap syukur untuk semuanya itu. Jadi jangan sampai kita meremehkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi mari kita hargai, kita hormati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak pernah lupa untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudaraku, itu artinya kita sedang menikmati, kita sedang mengakui kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sedang meyakini, kita sedang percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam memelihara kehidupan anak-anaknya. Kita mengakui kasih-Nya, kita mengakui kuasa-Nya yang terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, meskipun kita dalam keadaan yang tidak baik. Sekalipun kita ada dalam situasi pandemi ini, tetapi kita meyakini, kita percaya kita tidak sendirian. Nah, ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku, kita ditolong untuk mampu melihat Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita tidak akan pernah lupa untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu mendatangkan kekuatan. Ketika kita mengucap syukur, itu mendatangkan pemulihan. Ketika kita mengucap syukur, itu mendatangkan kesehatan. Ketika kita mengucap syukur, itu mendatangkan sukacita. Dan itu membuat imunitas tubuh kita akan semakin meningkat. Kita akan menjadi kuat dalam menghadapi semua situasi ini. Berbeda dengan kalau kita banyak mengeluh. Itu artinya kita sedang melupakan, itu artinya kita sedang tidak mengakui kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, atau kita sedang meremehkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 145 ayat 16 mengatakan, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Itu bukti bagaimana Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Untuk itu mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan melihat bahwa setiap hal yang saya alami dalam hidup saya yang Tuhan izinkan terjadi adalah sesuatu yang istimewa, dan itu perlu saya syukuri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meski hidup ini terasa singkat, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita itu secara detail, secara spesifik, paling kecil sekalipun yang itu luput dari pandangan manusia, tetapi itu tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Itu sebabnya kita percaya, kita yakin dalam keadaan yang sulit ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus katakan, justru di saat aku lemah, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Ucapan syukur itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga dalam keadaan apapun saudara dan saya akan tetap mampu bertumbuh. Saudara dan saya akan tetap mampu untuk berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu dan senantiasalah mengucap syukur. Karena dengan demikian saudara dan saya sedang memuliakan Tuhan. Karena dengan demikian saudara dan saya bukan hanya sedang menyembuhkan, bukan hanya sedang menyehatkan diri kita sendiri, tetapi kita sedang menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga semuanya juga merasakan, mengalami kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Gunakan waktu yang Tuhan percayakan saat ini untuk mengucap syukur.
untuk menginventarisasi segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, dan kita melihatnya itu bukan sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa, istimewa. Jadi mari kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, meyakini bahwa rancangannya adalah damai sejahtera yang penuh harapan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu, dan kami bersyukur kami dikuatkan, diteguhkan dengan pengalaman pemazmur dan juga surat Paulus kepada jemaat-Mu yang ada di Tesalonika. Kami meyakini, kami percaya bahwa setiap hal yang kami lakukan yang itu berkenan dan itu dikehendaki oleh Engkau, itu mendatangkan kebaikan, itu mendatangkan kemurahan, itu mendatangkan kasih karunia, anugerah bagi kami, dan membuat kami, memproses kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami sering mengeluh, kami sering marah, dan kami menganggap biasa berkat-berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingat, sebentar kami lupa. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk kami terus dan terus ingat akan kebaikan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Diberkatilah seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu dari sekarang sampai selama-lamanya, dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, juga atas rumah sakit ini Tuhan. Kami bersyukur rumah sakit ini boleh terus berdiri kokoh karena campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah sakit ini boleh semakin dan semakin lagi menjadi alat Tuhan, menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa Tuhan di dalam upaya manajemen, di dalam mengembangkan rumah sakit ini. Kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Demikian juga atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan, juga atas jajaran direksi yang ada. Biarlah anugerah kesehatan, anugerah hikmat bijaksana senantiasa ada atas kepemimpinan mereka semua. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh kami karyawan Rumah Sakit Baptis Batu yang ada Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan anugerahi kami semua kesehatan, kekuatan, terlebih di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, supaya kami boleh tetap bersukacita di dalam pelayanan kami tetap optimis di dalam pelayanan kami Tuhan, terhadap seluruh pasien yang Tuhan sudah percayakan. Bapa yang baik, kami terus berdoa Tuhan untuk rumah sakit ini. Biarlah campur tangan Tuhan yang akan terus pimpin, sehingga rumah sakit ini boleh terus dimampukan menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk berbagi kasih pada masyarakat lingkungan kami sekitarnya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk operasional atas rumah sakit ini Tuhan, juga atas segala biaya-biaya yang diperlukan. Tuhan kami mohon, biarlah Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan Tuhan. Kami percaya akan itu Tuhan. Dan biarlah juga di dalam rumah sakit ini, di dalam pengembangan akan kualitas, kiranya Tuhan juga terus tolong, sehingga rumah sakit ini boleh semakin berkualitas, semakin maju, semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Bapa yang baik, kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk tim gugus COVID di rumah sakit ini. Bapa, kiranya campur tangan Tuhan atas mereka di dalam setiap karya, tugas, segala sesuatu yang sudah diprogramkan, direncanakan. Biarlah semuanya boleh terjadi Tuhan. Dan pakai kami semua untuk kami boleh mendukung di dalam
kerja gugus COVID ini Tuhan, sehingga penanganan pandemi di rumah sakit ini boleh berjalan dengan baik Bapa. Demikian juga Tuhan, juga kami berdoa atas masyarakat di sekitar rumah sakit ini Tuhan. Kiranya perlindungan penjagaan Tuhan juga ada atas mereka, hikmat Tuhan juga atas mereka, di dalam mereka boleh menjaga kesehatan, menghargai kesehatan, juga mengikuti setiap protokol-protokol di dalam pandemi ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa untuk Kota Batu Tuhan. Di dalam segala upaya yang dilakukan untuk penanganan COVID ini, kiranya Tuhan akan tolong pemerintahan Kota Batu boleh melakukan sebaik mungkin Tuhan, sehingga Kota Batu ini boleh menjadi kembali kota yang sehat, kota yang aman, kota yang damai Tuhan. Terlebih sebagai kota wisata, biarlah Kota Batu juga boleh mempertahankan kedisiplinan di dalam menjaga protokol ini Bapak. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas Kota Batu ini. Juga kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, terlebih di dalam perencanaan, pengelolaan ataupun untuk mengembangkan vaksin merah putih ini Tuhan. Bapa, kami mohon biarlah Tuhan tolong sehingga vaksin ini boleh segera ada dan bisa digunakan, bisa disalurkan, sehingga semuanya boleh bermanfaat bagi masyarakat luas Tuhan. Kami terus berdoa untuk Kota Batu, biarlah Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia ini Tuhan boleh lulus akan adanya pandemi ini Tuhan. Bapa yang baik, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Engkau juga tahu Tuhan apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam lawatan Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan atas bangsa ini, atas Kota Batu, dan terlebih atas rumah sakit ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Protokol kesehatan di Rumah Sakit Baptis Batu untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu wajib memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, sering cuci tangan, periksa suhu tubuh, hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, dan beribadah dengan perlengkapan sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup.
lepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Keadaan bersungut-sungut, keadaan marah itu tidak pernah mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Justru akan melemahkan imunitas tubuh kita dan ada banyak kerugian yang akan kita alami. Namun dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan bisa merasakan ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita meyakini bahwa kita ditolong dan dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kita meyakini penghiburan dan pengharapan yang daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.